dan juga khususnya daripada orang tua, daripada orang tua kita Bapak Haji Hasib, ibunda dari beliau yang saat ini dalam keadaan kurang sehat di kampung Cilacap. Mudah-mudahan Fatihah ini segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan yang terbaik dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah takdirkan diangkat rohnya, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Juga kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya, menjaga kesehatan kita, memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma wasalahu as-salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni 'ilma. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Hikmah beserta yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah, di antaranya Ustaz Adnan Iskandar, Ustaz Romani, Ustaz Zayadi, Ustaz Haji Muhammad Hashim, Ustaz Ali, Ustaz Rashidin, Ustaz Haji Mahmud, Ustaz Muhammad Nur Syafiri, Ustaz Muhammad Ridwan, dan juga para asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Sutarman, Bapak Haji Yusuf Asmawi, dan para orang tua kita yang lainnya. Juga yang saya hormati para syuhada hadirin, bapak-bapak sekalian, dan hadirat, ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini Yaumul Itsnin, sebagaimana pengajian kita, hari yang mulia, insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu dalam rangka juga memperbanyak doa-doa bersama kita. Banyaknya orang yang hadir, sering kita hadir di dalam satu majelis yang di situ banyak, di antaranya lebih daripada 40 orang. Kita masukkan doa kita di dalamnya, insyaallah. Apa yang sudah kita niatkan dan kita sebutkan semuanya dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan penjagaan, benteng dalam diri kita, keluarga kita, dalam kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Wa lan tasila ayyuha at-talib ila al-qiyam bi awamir Allah ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hina tusbihu ila hina tumsi. Fa'lam anna Allah ta'ala muttali'un ala ضميرك ومشرك
membicarakan daripada hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan kalimat ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli adadi ma aftaratu alaihim wa la yazalu an 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursinya, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adadi ma aftaratu alaihim. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, khususnya dari yang diwajibkan oleh Allah, maka orang itu dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pengen posisi kita bukan cuma dekat dengan Allah, ada yang istimewa di sisi Allah, itulah yang dicintai oleh Allah. Ya. Maka beda antara orang yang dekat saja dengan dekat dicintai Allah. Istimewa. Istimewa. Ahabbu. Kemarin digambarkan oleh ulama, orang yang melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian yang orang yang kedua, dia melakukan juga apa yang diwajibkan oleh Allah, lalu dia juga perbanyak dari ibadah-ibadah sunnah. Ya. Orang yang melakukan kewajiban doang sama orang yang melakukan kewajiban sekaligus sunnah. Itu beda. Ya. Sudah pasti dia orang yang menambah dari kebaikannya, selain dia melakukan yang diwajibkan juga dia tambah dari sunnah-sunnahnya, itu ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan li'anna alladhi yu'addi al-fardha qad yaf'aluhu khawfan min al-'uqubah. Kalau yang wajib, yang pertama namanya wajib, kewajiban. Ada orang ngerjainnya sebatas kewajiban. Ya wajib itu sholat, ya dah. Ya iya dah, dedahnya. Jadi kepaksa. Ya, tinggal kerjain. Apa katanya? Khaufan minal 'uqubah, takut dosa. Jadi sekedar melakukan kewajiban, sekedar mengamankan dirinya dari siksaan supaya kagak dosa, tidak diazab. Itu orang kadang kot, tapi nggak semua. Ya, terkadang seperti itu orang. Tapi insya Allah kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Melakukan yang diwajibkan oleh Allah di sholat, bukan sekedar melakukan kewajiban, bukan juga sekedar mengamankan dari azab dan siksaan, tapi lebih dari itu. Kita cinta kepada Allah, kita tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Jadi terkadang begitu tadi itu di awal. Kadang-kadang orang melakukan yang diwajibkan karena cuma takut dari siksaan supaya nggak dosa. Ya, sehingga maaf kadang ya ibadahnya asal-asalan begini. Ya, justru nanti juga ya nggak ada pahalanya seperti itu. Wa mu'addin nawafil. Sekarang bedanya orang yang ngerjain yang wajib, lalu dia juga ngerjain yang sunnah. Bisa ngerjain yang sunnah, nambah dengan sunnah-sunnah. Gimana? Wa mu'addin nawafil. Orang yang bisa melakukan sunnah-sunnah seperti sholat sunnah contohnya, la yaf'aluha illa idharan lil khidmah. Orang itu tidak bisa melakukan sunnah kecuali memang karena benar-benar cinta kepada Allah. Gitu ya. Karena kan dilihat dari kategori ini beda, ada wajib, ada sunnah. Kalau orang yang rendah imannya, lemah imannya, dia ngerjain cuman yang wajib doang. Itu pun yang ngerjain yang wajib-wajib juga kepaksa. Bayangin tak, zuhur kalau udah mau asar kalau udah mau, terus udah begitu. Tapi orang yang melakukan kewajiban karena cinta kepada Allah, awal waktu dia ada waktu segera, subhanallah.
lalu setelah dia melakukan yang wajib dia tambahin dengan sunnah-sunnah. Maka kata Syekh Nawawi dalam syarah Bidayah ini, kata beliau orang yang melakukan yang sunnah-sunnah tidak bisa dia lakukan kecuali karena dasar itharul khidmah, semata-mata untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata cinta. Jadi orang kalau nggak cinta kepada Allah dengan kerja itu yang susah. Maka alhamdulillah kita bisa menambah sunnah, itu merupakan gambaran dari tambahan rasa cinta, bertambahnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tambah dengan sesuatu yang sunnah. Nah, falidzalika juziya al-mahabbah allati hiya ghayatu matlubi man yataqarrabu bi khidmatihi. Maka orang yang selain beribadah, ya selain yang wajib lalu dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, maka dibalas ya, juziya al-mahabbah, diberikan kecintaan Allah kepada dia. Tapi syaratnya apa tadi kan ini? Orang itu ya melakukan sunnah-sunnah setelah dia benar-benar melakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wal muradu bin nawafil hiya nawafil al-waqi'ah mimman adda al-fara'id la mimman taraka syai'an minha. Yang dimaksud sunnah yang kita kerjain, yang di situ Allah berikan lalu cintanya kepada kita. Allah sayang banget sama kita, Allah cinta banget sama kita. Sunnah yang dilakukan setelah dia melakukan yang wajib-wajibnya, ya. Bukan cuma dia mengambil yang sunnah-sunnahnya doang, lalu yang wajib kagak. Sunnah supaya bikin jalur rizq, baca surah Waqiah, baca rajin, ya, sampai kadang di mobil dibaca juga Waqiah, ya. Apalagi sholat duha, sunnah, ya. Zikir, baca yasin habis subuh, ya. Dan macam-macam dari tambahan-tambahan sunnah. Tapi sholatnya dengan perhatian, sholat fardunya dengan perhatian aja. Man syaghalahun naflu, siapa yang disibukkan sama yang sunnah, anil fardhi, sehingga lalai dari yang wajib, wa huwa maghrur, maka hati-hati, ketahuilah orang itu sedang tertipu dia, dan nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Orang yang banyak melakukan kesunahan, fadilah, tapi yang wajib nggak dikerjain. Artinya apa? Tetap dasarnya adalah yang wajib. Sebab kemarin dikatakan yang wajib itu adalah seperti modal kalau orang berbisnis. Yang wajib itu seperti fondasi dasar kalau orang sedang membangun. Ya, maka katanya orang yang cuma ngerjain sunnah tanpa mempraktekkan yang fardu, rugi kan? Seperti ruginya orang yang mau berusaha, berniaga, berbisnis, cuma girang sama untungnya doang. Begitu dihitung, modalnya itu udah balik belum? Modal 5 juta, pikirannya udah untung doang seperti itu. 5 juta dapat beli belanja apa? Untung 2 juta, itu untung. Begitu dihitung, itu 2 juta apa? Untungnya. Modal gimana? Udah balik belum? Apa jadi? Bukan untung, jadi untung. Seperti itulah orang yang cuma ngerjain sunnah tetapi melalaikan yang fardu, sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, justru merugi. Ya, ini tujuan kita mengaji, menambah kekuatan keyakinan iman kita, ibadah kita. Fa idza ahbabtu, sekarang kalau kita udah dicintai oleh Allah, ini fungsinya sunnah. Dalam hadis qudsi ini begitu luar biasa, Allah menyatakan dan menjamin orang-orang yang menambah amalan ibadahnya selain yang wajib, yang sunnah dia banyak. Apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika maka apabila orang itu telah aku cintai, dicintai Allah. Dalam hadis lain disebutin kalau Allah mencintai seseorang,
Jadi gimana secara Allah kita mau tahu orang itu dicintai sama Allah? Lihat di hadis. Ketika kita ngerjain sunnah, saat itu kita dicintai Allah. Ketika dikatakan mata korba ilayya bin nawafil, selama orang itu mendekatkan diri kepada dengan yang sunnah, hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Bagaimana ciri-ciri orang itu dicintai Allah? Itulah ketika dia melakukan sunnah. Lalu kalau dia sudah mengerjakan sunnah, dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai hamba-Nya, Allah cinta kepada kita, maka disebutkan dalam hadis lain, maka Allah panggil malaikat Jibril. Kenapa Jibril yang dipanggil? Sayyidul Malaikah, pemimpinnya dia, pentolannya malaikat siapa? Dari jumlah malaikat yang nggak bisa dihitung jumlahnya, sampai dikatakan oleh Nabi di dalam hadis Abtatis sama, saking banyaknya malaikat itu di langit itu sampai keberatan merasa mengeluh, tapi cuma gambaran doang ini. Kenapa mengeluh? Karena saking beratnya, saking banyaknya malaikat yang memenuhi langit-langit, sehingga dikatakan seandainya satu jarum jatuh dari langit, jarum kayak apa sih? Jarum yang paling kecil ini bukan jarum yang gede. Jarum yang paling kecil jatuh dari langit lalu ke bumi, jatuhnya ke bumi, lalu di bumi itu banyak malaikat, maka tidak ada tempat lain melainkan pasti jarum itu jatuh di tubuh daripada malaikat. Saking penuh itu, nggak ada celah sedikit pun. Bahkan dalam hadis lain disebutin sejengkal pun nggak ada celah, saking banyaknya malaikat. Dipanggil pemimpinnya malaikat Jibril. Kata Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan. Ingat itu, ini yang bikin semangat kita ngerjain sunnah. Apa lagi? Ya, sholat sunnah, sedekah sunnah, kemudian zikir sunnah, bacaan Quran sunnah. Kita baca Quran, ya, itu bagian dari sunnah. Ingat, supaya ketika kita lagi malas baca Quran, ingatin, wah ini sunnah. Gimana yang mau dicintai Allah? Ambil wudu, suci kita, ambil Quran, berapa baris sudah berubah. Ketika kita melakukan sunnah, maka kita dicintai oleh Allah. Maka ketika kita dicintai oleh Allah, apa yang terjadi di langit? Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan. Jadi ada diiklanin, disebarin, diumumin. Kalau Allah cinta sama seseorang, Allah umumin di langit. Nggak ngumpet-ngumpet, nggak tersembunyi. Kata Allah, sesungguhnya aku mencintai si fulan, fa'ahibbu, maka kau cintailah dia. Dan juga bilang sama malaikat semuanya, supaya semua malaikat mencintai si fulan. Maka keluarlah malaikat Jibril, kumpulin pasukannya semua. Semua malaikat dipanggil, ya malaikah, ya ma'syaral malaikah, wahai sekalian para malaikat, inna Allaha ahabba fulana fa'ahibbu. Kata malaikat Jibril, wahai sekalian para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Kenapa memang Allah mencintai si fulan? Ngerjain ya sunnah. Maka kata malaikat Jibril, fa'ahibbu, maka kalian cintailah dia. Kalian cintai nih, wahai para malaikat, itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya disebutkan dalam keterangan lain dalam kitab, annal malaikata yastaghfir. Jadi kalau kita sudah dicintai oleh para malaikat karena disuruh oleh malaikat Jibril disuruh oleh Allah, maka para malaikat senantiasa yastaghfirun, memintakan ampun untuk kita. Selama itu kita didoain terus. Yang doain bukan manusia lagi, tapi malaikat. Subhanallah. Selanjutnya, maka apabila orang itu telah aku cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jaminannya memang kalau Allah dan cinta sama seseorang, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka aku, kata Allah, maka akulah pendengarannya.
wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan juga aku adalah penglihatannya, wa lisanahu alladhi yantiqu bih, dan aku juga adalah lisannya, kata Allah, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku juga tangannya, kata Allah, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku juga merupakan kakinya. Ini harus diartikan hadis kursi. Entah orang pahamnya Allah itu ya tajassam, berbentuk, berbadan, dia punya tangan, punya kaki, punya mulut, bukan itu maksudnya. Jelas ya? Apa penjelasannya? Maknanya apa? Kalau Allah sudah mencintai seseorang, jaminannya maka orang itu akan diberikan hidayah, bimbingan. Pertama apa? Kupingnya, telinganya tidak akan digunakan untuk mendengar sesuatu kecuali sesuatu yang di situ mengandung ibadah dan nilai-nilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kupingnya digunakan hanya untuk mendengarkan ayatullah, firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi. Kupingnya cuma dipakai buat dengerin apa? Nasihat-nasihat para ulama. Tapi ulama yang gimana? Ulama yang ngomong. Ya. Jangan ulama yang belok, bukan. Sebab itu arahnya bisa kemunafikan, itu arahnya bisa ke hubung dunia. Ulama yang cinta dunia, ulama apa disebutnya di sini kemarin? Ulama su, maka arahnya ke dunia. Dia akan ngajak kita pikirannya dunia aja. Bahkan naudzubillah, menjauhkan kita dari Allah. Dengerin kuping kita, ya, telinga kita hanya kita gunakan hanya untuk mendengarkan nasihat dari para ulama. Dekat dengan ulama tujuannya untuk menambah iman dan keyakinan kita. Apalagi di tengah situasi kayak gini, kudu dan penting harus dekat sama ulama. Tapi ulama yang gimana? Lurus, yang benar dalam menyampaikan syariat, ya. Bukan ulama apa? Supaya wa basarahu alladhi yubsiru bih. Orang yang sering kerjain sunnah, orang ini dicintai oleh Allah. Kalau Allah cintai orang, maka matanya digunakan hanya untuk melihat sesuatu yang dihalalkan. Matanya hanya digunakan untuk melihat sesuatu yang halal, dan di situ ada ridha Allah. Matanya digunakan untuk melihat Ka'bah. Kenapa? Orang menonton Ka'bah ibadah, memandang Ka'bah ibadah. Matanya hanya digunakan untuk melihat mushaf. Di situ ada firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Matanya hanya digunakan untuk melihat kutub, kitab-kitab syariat yang di situ diajarkan tentang agama-agama kita. Dan juga mata itu digunakan hanya untuk yang di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Orang yang dicintai oleh Allah, maka lisannya, mulutnya, lidahnya. Kenapa dikatakan lisan? Lisan adalah asal kata lidah. Karena ketika lidah itu masih ada, maka dia bisa berbicara. Tapi sebaliknya kalau lidah udah nggak ada, kira-kira gimana? Mau jawab ini. Mau isyarat aja kagak bisa. Dia ngomong untuk doang nggak bisa, untuk nggak bisa. Ya jawab. Ya mudah-mudahan Allah jaga nikmat panca indera kita ini. Amin ya Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, maka lisannya, mulutnya hanya digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dia akan bagusin ucapan-ucapannya. Itu perintah Nabi dalam hadis, atibu al-kalam. Kata Nabi, atibu al-kalam. Bagusin omongan kalian, bagusin ucapan kalian. Yang pertama dengan apa? Bi kalimat la ilaha illallah. Karena afdhalul dzikri la ilaha. Sebelum itu ada apa? Baca Al-Quran. Lisannya cuma dipakai buat membaca Al-Quran, buat berzikir. Termasuk juga membaguskan ucapan dan mulut kita adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang bagus omongannya bukan yang kalem-kalem doang, yang lurus-lurus doang, enggak. Amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada memperbagus ucapan kita. Karena dengan disitulah agama akan tegak, syariat akan tegak ketika ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada kantong hidup ya teman-teman? Iya. Motor silakan. Salatu Allah
Dan tangannya, kalau Allah sudah mencintai seseorang, tangannya akan digunakan untuk sesuatu yang di situ ada redha Allah. Tadi itu tangannya dirobok ke kantongnya, lalu diambil. Tuh tangan-tangan yang diridhoi Allah, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kabul semuanya. Sebab sodakoh kita, infak kita, jadi niatin tawasul. Kalau kita lagi ngapa-ngapain di rumah, ntar misalnya jam 9 ada hajat, ya Allah, kalau memang sodakoh saya yang tadi saya cemplungin di masjid Al-Hikmah, nggak usah disebutin, tahu sendiri dah berapa ya. Kau ridho ya Allah, maka mudahkan orderan misalnya ngojek ya apa aja dah ya, kalau dia ngobjek atau bisnis apa aja, itu tawasul sama amal soleh. Karena tawasul sama amal soleh itu dianjurkan. Ya, bertawasul sampai kenapa kita datang ke kubur para wali, kuburnya aulia. Itu kita tawasul bukan ambil zatnya wali, bukan ambil tubuhnya dia. Kan kita sebut kami. Jadi subhanallah, satu Ramadan ini tawasul dengan pertama disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Al-Awliya. Disebutin pertama karena kedudukannya masyhur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sultan, ada sultan, pemimpin, rajanya dari para wali. Karena tingkatan dari umurnya pun hidupnya di awal banget. Kemudian disebutin juga Awliya dari Hadramut Tarim, ya, di antaranya Abdullah Al-Adrush, kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan yang lainnya. Itu tawasul sebenarnya. Kita sebut namanya. Kita datang ke kuburan para wali, kita lagi ziarah nih. Kan kita sering ziarah wali semua. Ingatin nih, urusin ingatin. Kita tawasul menyebut nama mereka, orang-orang soleh, bukan dengan zatnya, Pak. Dengan apa? Amal solehnya mereka. Karena amal soleh mereka itu luar biasa. Gitu maksudnya. Ini Sayyid Muhammad bin Ali Al-Mauliki sebutin tentang arah ini dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Gitu. Pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, khususnya ketika kita ziarah. Gitu. Kita tawasul, cakep, bagus. Tapi ingat, ketika tawasul bukan minta amal walinya. Ya. Bukan tawasulnya bukan amal walinya. Ya, tawasulnya perantaranya bukan amal walinya, tapi apa aja dari amal solehnya. Karena ketika dibilang wali, itu amal solehnya luar biasa. Subhanallah. Ingat ya, karena
kecuali kekasih Allah. Amal soleh luar biasa, di situ kita tawasul. Maka tadi kita melakukan kebaikan di hari, kita sedekah, kita berkata-kata baik, kita berinfak kepada mana aja, kita kasih siapa saja. Kalau kita punya hajat, ya, sebutin itu. Ingat dalam riwayat hadis sahih dan kitab Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Itu hadis sahih. Di dalam gua masing-masing bertawassul. Ditutup tuh mulut gua, ketutup sama batu yang gede banget, nggak bisa kegeser sama manusia kecuali dengan kekuasaan Allah. Maka 3-tiganya tawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, seandainya baktiku kepada orang tuaku yang selama ini aku lakukan kau redai, maka tolong ya Allah bukakanlah pintu gua ini. Subhanallah. Jadi tawassul pakai amal soleh. Maka itulah gunanya banyak amal soleh, sholat sunnah, macam-macam semuanya. Ya. Bisa geser terus akhirnya semuanya tawassul terbuka. Ya. Ini gambaran daripada orang, ya, yang kalau tangannya itu sudah diridhoi oleh Allah maka digunakan untuk kebaikan. Seperti halnya sekarang juga kita amal